Bisa terlihat teman-teman, ini embernya bocornya sangat besar sekali. Nah, bisa terlihat ya. Jadi hal seperti ini sering sekali terjadi di dalam rumah tangga, peralatannya bocor seperti ini, terutama ember ataupun bak mandi ya teman-teman. Hal seperti ini biasanya terjadi memang karena usianya sudah lama atau memang bahan yang dipergunakan untuk membuat embernya itu kurang bagus atau daur ulang teman-teman. Biasanya ember-ember seperti ini hanya dibuang saja. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuang ember yang sudah pecah atau bocor seperti ini, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus menggunakan lem, sehingga ember ini nanti bisa kita pergunakan kembali. Cukup menggunakan cara yang sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita siapkan di sini adalah kita lakban terlebih dahulu. Untuk lakbannya bebas ya, ini kita lakban tapi pada bagian dalam terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, setelah kita lakban jadi semakin terlihat pada bagian pecahannya. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan alat yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu sendok ya teman-teman. Ini mudah sekali kita dapatkan. Nah, di sini langkah pertama untuk sendoknya kita modifikasi terlebih dahulu, bisa menggunakan kain atau menggunakan lakban kertas. Jadi kita lakban pada bagian pegangannya terlebih dahulu teman-teman. Oke, secukupnya saja seperti ini teman-teman. Dan ini alat yang akan kita pergunakan untuk menambal ember yang pecah seperti ini. Nah, untuk bahannya di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya teman-teman. Ini biasanya sudah ada sedia di rumah. Biasanya kita ketika membeli makanan pasti ada sisa-sisa sendok seperti ini yang sudah tidak kita pergunakan. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menambal pada bagian yang pecah seperti ini. Caranya cukup simpel dan cukup mudah sekali. Di sini kita siapkan alat tambahannya yaitu lilin. Ini bisa kita ganti juga dengan menggunakan kompor ya teman-teman. Fungsinya hanya untuk menghidupkan api saja. Kemudian ini alat yang akan kita pergunakan. Caranya seperti ini. Ini kita hidupkan. Nah, seperti ini. Kemudian sendoknya ini nanti kita panaskan pada bagian sebelah sini. Fungsinya untuk melelehkan bahan-bahan yang akan kita pergunakan untuk menambal ember yang pecah teman-teman. Jadi ini jauh lebih efektif, jauh lebih kuat dibanding dengan menggunakan lem. Kalau menggunakan lem biasanya ketika terkena air dia akan akan lepas lagi teman-teman. Kalau ini tidak ya. Jadi untuk bahannya nanti bebas, yang penting kita menggunakan sisa-sisa yang berbahan dari plastik teman-teman. Nah, bisa terlihat ya. Ini kita gesek-gesek saja seperti ini, otomatis lubangnya dia akan tertutup lagi teman-teman. Bisa terlihat ya. Oke, pada bagian atasnya sudah selesai teman-teman. Tinggal pada bagian yang pecah saja. Kalau yang pecah kita harus menggunakan bahan plastik penggantinya teman-teman. Kalau ini saya menggunakan sedotan yang berwarna hitam ya. Atau bisa kita lelehkan seperti ini teman-teman. Kita taruh pada bagian yang pecah. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah tertutup semuanya seperti ini, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita rapikan dengan menggunakan sendok ya. Jadi kita menggunakan lelehan plastik dari sedotan teman-teman.
Oke teman-teman, setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Memang harus lebih lebih besar daripada si lubangnya untuk memaksimalkan hasilnya supaya menempel dengan si pada bagian embernya ya teman-teman. Karena pada bagian sebelah sini tadi lubang, untuk pada bagian lakbannya ini bisa kita lepas atau tidak. Nah, untuk memastikan kalau ini real tidak bocor, ini saya lepas ya teman-teman. Kita lepas dulu. Kita bisa lihat pada bagian sebelumnya. Nah, sampai pada bagian dalam panasnya teman-teman, bisa terlihat ya. Sekarang kita uji coba langsung apakah ember yang sudah kita tambal ini bocor atau tidak teman-teman. Untuk penampilannya tidak perlu dipermasalahkan karena ini yang dimanfaatkan adalah fungsinya teman-teman. Sekarang kita uji coba ya. Langsung kita kasih air. Ini lebih maksimal hasilnya dibanding dengan menggunakan lem. Karena kalau bisa misalkan menggunakan lem, biasanya dia akan bocor lagi teman-teman. Oke, kita penuhin ya. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalkan ember-ember pecah itu kita buang, karena bisa kita perbaiki sendiri tanpa harus menggunakan lem. Bisa terlihat sama sekali tidak ada air yang mengalir teman-teman. Ini sama sekali tidak bocor ya. Sama sekali tidak ada air yang mengalir. Bisa terlihat, ini sangat mantap sekali. Jadi ini bisa menjadi alternatif darurat buat teman-teman kalau misalkan di rumah teman-teman mempunyai ember kemudian bak yang sudah pecah. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat mantap sekali ya. Tidak ada kebocoran sama sekali. Ini yang bocor sepertinya pada bagian bawah. Karena bawah juga ada yang pecah teman-teman. Kita bisa lihat dulu ya pada bagian bawah kalau tidak percaya teman-teman. Ini ada yang pecah. Nah, ini. Jadi ini tadi yang bocor bawah ya, bukan pada bagian samping, yang samping kering. Nah, sangat mantap sekali. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.